Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang penuh berkah ini. Allah mengumpulkan kita dalam kondisi beramal dan beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, majelis ilmu kita pada malam ini mengambil tema dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Waz-Zuhdi War-Raqa'iq, ensiklopedia akhlak, zuhud dan tazkiyatun nufus, di mana yang akan kita bahas pada malam ini sedikit seputar tentang konsep jiwa kita atau yang dinamakan dengan pelajaran batin atau sikap batin yang disebut dengan tawakal. Kita menyebutnya tawakal, tetapi di dalam bahasa Arab disebut atau dibahasakan dengan tawakkul. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Kita menyebutnya tawakal, dalam bahasa Arab disebut dengan tawakkul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam kitab ini disebutkan di awal, qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim berkata, at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengah dari agama. Wan nisfusani al-inabah, dan yang setengahnya lagi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat ya bola Bapak Ibu,
Setengahnya itu adalah tawakal, setengahnya lagi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala itu, minas sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi orang yang dalam hidupnya dia bertawakal kepada Allah, maka di akhirat kelak Bapak Ibu sekalian, mereka akan masuk ke dalam surga itu bersama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada 70.000 orang yang disebutkan oleh Nabi yang masuk surganya tanpa hisab. Nah, di antara yang 70.000 orang ini masuklah mereka yang dinamakan dengan golongan al-mutawakkilun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sekarang muncul pertanyaan, apa dan bagaimana tawakal itu? Seperti apa hakikat dari tawakal? Disebutkan oleh para ulama, at-tawakkulu huwa intirahul qalbi baina yadayir rabbi. Jadi hakikat tawakal itu Bapak Ibu sekalian adalah mengkondisikan hati di hadapan Allah persis ketika atau sama persis seperti orang yang sudah wafat ketika ia dimandikan, di saat ia dimandikan oleh orang lain. Jadi hakikat tawakal itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Kondisi hati, mempersiapkan hati kita kepada Allah sama persis seperti bagaimana seorang jenazah ketika ia dimandikan oleh orang lain, yuqallibuhu kaifa yasha. Terserah orang yang memandikan itu mau dibuat seperti apa, wa huwa tarakal ikhtiyar, sedangkan jenazah yang dimandikan tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itulah hakikat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, ibu-ibu ini yakin tak nanti suatu saat mati? Yakin? Bilo tuh Bu? Tidak tahu. Nah, ketika kita mati akan datang orang menjenguk, akan ada pengumuman yang akan diumumkan. Tak lama setelah itu jenazah kita akan dimandikan, setelah dimandikan dikafankan, setelah itu disalatkan, lalu berakhir kepada dikuburkan. Maka kata para ulama, orang yang benar hakikat tawakalnya itu kepada Allah adalah sama persis ketika nanti ia menjadi mayat, menjadi jenazah. Maka apa yang terjadi ketika ia dimandikan? Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia percaya penuh dan seluruh kepada yang memandikan. Jadi ketika kita dimandikan itu kita tak bisa request Bapak Ibu, oh nanti bagian lutut jangan disiram, bagian kaki jangan nanti disiram, bagian telinga jangan dialirkan air. Bisa tak kita ngomong seperti itu kepada orang yang memandikan kita nanti? Bisa Pak? Kalau bisa berarti nanti yang memandikan itu akan lari.
Berarti ulun mati kawan boleh. Nah, tak bisa. Nah, itulah hakikat tawakal itu. Artinya ketika kita menyatakan bertawakal kepada Allah Ta'ala, tak bisa berbuat apa-apa, kita penuhkan keyakinan dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa kita membahas tawakal ini? Karena tawakal ini adalah satu dari sekian sikap yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu dikenang oleh kita pada hari ini menjadi uswah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh? Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal ketika ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa keluarga, anak dan istrinya ke lembah yang tidak ada berpenghuni. Ditanya sekali oleh istrinya, "Wahai suamiku, mengapa engkau membawa kami kemari?" Tak menjawab Nabi Ibrahim. Ditanya kali kedua, tak menjawab Nabi Ibrahim. Ditanya kali ketiga, tak menjawab Nabi Ibrahim. Pada saat itulah istri Nabi Ibrahim ini bertanya, "Allahu amaraka bihaza?" Apakah Allah yang memerintahkan untuk semua ini, wahai suamiku? Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk dan berkata, "Benar, Allah yang memerintahkan." Artinya apa? Setelah Allah memerintahkan kita sesuatu, lalu setelah itu kita kerjakan dengan patuh kepada Allah, lalu setelah itu kita tawakalkan kepada Allah, maka bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita akan dikejutkan oleh Allah dengan karunia yang tidak disangka-sangka. Itu konsep hidup itu. Ya. Yang pertama, kalau Allah suruh, kita lakukan. Setelah itu kita ikhtiarkan. Setelah itu kita tawakalkan kepada Allah. Yakinlah di balik semua itu nanti ada kejutan yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi inilah orang-orang yang bertawakal. Nah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika tawakalnya benar, ketika kondisi hatinya sudah penuh diserahkan kepada Allah, maka peluang syaitan untuk menggoda sudah tidak ada lagi. Maka di antara satu wirid dan satu amal, di antara bentuk amal orang-orang yang bertawakal itu Bapak Ibu sekalian adalah setidaknya ketika ia keluar dari rumahnya, saat itu ia mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka kalau ada di antara kita yang mengucapkan zikir dan doa itu keluar dari rumah, maka apa kata Allah? Hudita wa wukita wa kufita. Engkau sudah mendapatkan hidayah, kata Allah. Engkau sudah dicukupkan oleh Allah. Engkau sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu syaitanu lisyaitanil akhar. Maka berkatalah setan kepada kawannya setan yang lain, tak ada jalan untuk kita menyesatkan dan menggoda orang ini, karena bagaimana kita akan menggoda dan menyesatkannya? Dia sudah dilindungi oleh Allah, dia sudah dicukupkan oleh Allah, dan dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Maka tak ada kemampuan setan untuk menggoda, menggerogoti iman kita. Setidaknya ketika kita keluar dari rumah, kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Cuma
Lai dibaca doa tu tadi Bu keluar dari rumah. Lai. Apa-apa ada Pak? Insya Allah berarti nanti itu. Kalau jawabannya alhamdulillah berarti lai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama hakikat dari tawakal itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah dengan penuh seluruh. Kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah ini nanti akan mendapatkan surga tanpa hisab. Kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah ini akan mendapat 3 perlindungan hidayah. Perlindungan hidayah rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat syaitan tidak bisa lagi menggerogoti dan mengganggunya. Maka dalam konteks inilah Bapak Ibu, ada sebuah kisah dari seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi yang hidup dan berjumpa dengan para sahabat. Jadi yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat. Yang berjumpa dengan sahabat tadi nama generasinya disebut tabi'in. Tabi'in yang berjumpa dengan sahabat dan orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in dinamakan dengan tabi'in. Itulah 3 generasi Bapak Ibu yang dinamakan dengan istilah generasi salaf. Jadi kalau ada orang yang menyebut nanti dia ulama salaf, itu maksudnya mereka adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Lalu di masa tabi'in ini ada seorang tabi'in yang namanya Hatim Al-Asam. Siapa namanya Bu? Hatim Al-Asam. Nama aslinya Hatim, tapi dipanggil oleh masyarakat Al-Asammu. Al-Asammu itu artinya tuli. Jadi Hatim si tuli. Tetapi ceritanya aslinya beliau ini tidak tuli Bapak Ibu. Waktu itu kenapa dia dipanggil atau digelar dengan Hatim si tuli, Hatim Al-Asam? Pernah suatu ketika dia mengajar. Dia berwirid di depan murid-muridnya. Ada di antara muridnya ini yang maaf cakap buang angin dan kebetulan besar pula suaranya. Apa bahasa awaknya itu Bu? Ya, buang angin. Nah, semua orang tertawa ketika itu yang hadir, tetapi Imam Hatim Al-Asam terus saja mengajar. Ya, sehingga kata murid-muridnya, memang guru kita kok nampaknya lah tuli. Godang itu suara buang anginnya tadi tidak terdengar adanya. Memanglah guru kita yang bernama Hatim Al-Asam ini sudah tuli. Maka sejak itu dia digelar sebagai guru Hatim yang tuli. Padahal dia tidak tuli. Itu cerita sedikit tentang kenapa dia dinamakan dengan Hatim Al-Asam. Tetapi pelajarannya adalah tentang tawakal. Suatu ketika Imam Hatim Al-Asam ini di awal bulan Zulhijjah atau di akhir bulan Zulqa'dah, murung dia beberapa hari Bapak Ibu. Murung, tak semangat, gelisah, wajahnya menyisakan banyak masalah. Kemudian di tengah malam dia sering bernangis di dalam doa-doanya. Lalu dia ini punya anak perempuan yang soleha. Yang anak perempuan ini bertanya kepada Hatim Al-Asam, wahai ayahanda, apa gerangan beberapa hari ini? Ayah nampak tidak semangat, wajahnya muram, kemudian sering menangis, tidak seperti biasa ceria. Lalu apa jawaban Hatim Al-Asam? Anakku, yang membuat aku gundah pada beberapa hari terakhir ini adalah ini menjelang wukuf di Arafah. Ya, ini awal-awal Zulhijjah atau di akhir Zulqa'dah, orang sudah ramai melaksanakan ibadah haji.
Barulah anak perempuan pertamanya tadi sadar, berarti ayahnya ini ingin melaksanakan ibadah haji. Lalu apa kata anaknya? Apa yang membuat engkau tidak berangkat wahai ayahanda? Berangkatlah, tunaikan ibadah haji. Bukankah ini kewajiban? Bukankah ini panggilan ilahi? Bukankah ini perintah Allah? Lalu apa jawaban Hatim Al-Asam? Wahai ananda, aku mau berangkat, tetapi aku tak punya cukup biaya yang aku tinggalkan untuk kalian dan yang aku akan bawa nanti dalam selama perjalanan ibadah haji. Lalu apa kata anaknya ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Sekarang berapa yang ada di ayah, pergi gunakan itu untuk haji. Tinggalkan beberapa, ya, sedikit untuk kami untuk bertahan hidup, dan tentang kami yang ayah tinggalkan nanti bertawakal sajalah kepada Allah, biarlah Allah yang akan mengurus kami. Jadi Imam Hatim Al-Asam ini diberikan semangat oleh anak gadisnya untuk beribadah dalam hal ini melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau anak awak ditanya mungkin lain pula jawabannya tuh, Pak Ibu. Jangan payah katanya. Tapi kalau anak Hatim Al-Asam, sekalipun biaya tidak cukup, berangkatlah wahai ayahanda, Allah akan mencukupkan. Lalu kata Hatim Al-Asam, itu pendapatmu nak. Bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan adik-adikmu? Lalu anak perempuannya tadi datang menemui ibunya, datang menemui adik-adiknya. Ia utarakan keinginan ayahnya. Alhamdulillah, semuanya setuju dan mereka menyokong, memberikan semangat kepada Hatim Al-Asam untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sampailah suatu hari di mana ia berangkat, karena biayanya tidak banyak, Bapak Ibu, dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dia berangkat dan ternyata bekal yang bisa ia tinggalkan untuk keluarganya hanya untuk 3 hari. Sedangkan bekal yang dia bawa dalam perjalanan itu pun tidak cukup. Tetapi dia sudah berikhtiar, dia sudah berupaya, dia sudah berusaha, sampailah masa dia memasang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, sehingga dia tidak bisa menyewa unta, tidak bisa menyewa kuda. Akhirnya ia berangkat naik haji dengan berjalan kaki. Jadi bergabung dia dengan satu kafilah. Zaman dulu itu kan naik haji itu per kafilah, Bapak Ibu. Ya, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, tapi satu rombongan. Di mana istirahat nanti. Nah, berangkatlah Imam Hatim Al-Asam itu dengan satu kafilah besar, dia berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Bapak Ibu, belum terlalu jauh dari tempat ia berangkat, baru 1 hari perjalanan, ternyata apa yang terjadi? Kepala rombongan, ya, ketua kloternya di bahasa kita sekarang mungkin, itu digigit oleh binatang berbisa. Nah, sehingga naik pitam dia, sehingga tak sadar, sehingga jamaah-jamaah rombongan tadi panik. Siapa yang bisa mengobati ketua rombongan kita ini? Karena dialah yang akan menjadi penunjuk jalan, dialah yang akan kita ikuti, dialah nanti yang akan mengurus kita sesampainya di Makkah. Lalu mereka diberitahu ternyata di dalam kafilah itu ada seorang ulama, seorang tabi'in, seorang ahli ibadah yang namanya adalah Hatim. Lalu datanglah perwakilan dari kelompok tadi kepada Imam Hatim Al-Asam, wahai imam, kepala rombongan kita digigit oleh binatang berbisa. Kami memohon kepada engkau agar engkau mengobatinya, mendoakannya agar ia diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Hatim, Bapak Ibu? Diambilnya air minum, kemudian dibacanya Al-Fatihah 7 kali,
Dalam riwayat itu diceritakan lalu dibacanya pula Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah itu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal Bu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibacanya itu pula sebanyak 7 kali, kemudian dia tutup dengan salawat kepada Nabi 7 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lalu setelah itu dihembusnya, lalu setelah itu diusapnya ke kepala yang sakit tadi dan ke wajahnya, lalu diusap ke tempat di mana ia digigit oleh binatang berbisa tadi, lalu diminumkan sedikit-sedikit kepada yang kena gigit tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sadar dia sembuh seketika itu juga. Jadi kalau doa orang soleh ini rupanya makbul. Kalau dalam bahasa awaknya namanya mujarrab. Maka Bapak Ibu kalau ada yang sakit, minta air minum, dibacakan Al-Fatihah sama orang-orang soleh. Maka insya Allah manjur, atau dalam bahasa kitanya mujarrab. Jadi saya dulu bersilang cerita sedikit dulu Bapak Ibu. Waktu saya umur usia 6 tahun, kata ayah saya, datang seorang ulama dari Batu Bersurat. Namanya Abuya, siapa namanya? Dari Batu Bersurat itu yang punya pesantren Darussalam itu, Abuya Aidarus bin Abdul Ghani. Datang ke kampung waktu itu. Lalu ayah saya bawa air minum, minta doa, dan diminumkan ke saya. Lalu kata Buya Aidarus itu ketika itu, ditengoknya mata saya waktu itu Bapak Ibu, kemudian dibacanya Al-Fatihah, diminumkannya, diusapkannya ke kepala saya. Apa kata beliau? Kok anak engkau nanti, katanya ke ayah saya, kuliahnya kok ke Mesir kok, katanya. Ternyata makbul Pak. Ternyata firasat orang-orang soleh itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak itu saya percaya dengan karomah, percaya dengan kebaikan orang-orang soleh itu ada keberkahan. Nah, jadi kita sambung cerita tadi. Jadi ketua rombongan ini sadar. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kata ketua rombongan tadi, wahai Imam Hatim Al-Asam, sebagai tanda terima kasihku kepada engkau, seluruh biaya perjalanan hajimu pergi sampai kembali aku yang menanggungnya. Subhanallah. Ketika itu Bapak Ibu, Imam Hatim Al-Asam menangis. Lalu dia berkata, ya Allah, ini rupanya rencana. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah itu ada kejutan-kejutan karunia yang kita tidak tahu entah dari pintu mana diberikan oleh Allah. Menangislah Imam Hatim Al-Asam ketika itu. Ini rupanya yang engkau rencanakan untukku ya Allah, maka tunjukkan pula seperti apa rencana engkau terhadap keluargaku yang aku tinggalkan sekarang. Karena untuk dialah nampak, untuk keluarganya belum jelas. Apa sebab? Karena mereka bertawakal kepada Allah, bekal hanya bertahan untuk tiga hari. Lalu Imam Hatim Al-Asam pergi berangkat haji, semua biayanya sudah ditanggung oleh kepala rombongan yang tadi sakit. Lalu beberapa hari setelah itu Bapak Ibu, pada hari keempat, anak-anak Hatim Al-Asam ini sudah cemas. Jadi adik-adiknya sudah mengadu kepada ibunya, wahai ibunda, kita sekarang sudah di hari keempat, stok makanan kita sudah habis, kita terancam dililit oleh kemiskinan. Bagaimana ini? Anak-anak adik-adiknya tadi menangis Bapak Ibu, dan tak terkecuali yang gundah ketika itu, yang risau juga adalah istri Hatim Al-Asam. Tetapi yang menariknya, anak perempuannya tadi tenang, gembira, bahagia, sehingga heran ibunya, wahai anakku,
apa yang menyebabkan engkau ini gembira sedangkan kita terancam kelaparan? Lalu apa jawaban anak perempuannya tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Wahai ibunda, wahai adik-adikku, apakah Allah yang memberikan kita rezeki atau ayah kita yang mengirimkan kita rezeki? Langsung kalau apa namanya itu Pak, kalau menembak 12 pas itu ya. Langsung ditembak ke tangkai jantung kita itu. Allah yang kasih rezeki atau ayah? Maka jawaban ibu dan adik-adiknya apa? Tentulah Allah. Lalu apa jawaban dari putri Salihah Hatim Al-Asam tadi? Kalau begitu, jika Allah yang memberikan kita rezeki, biarlah ayah kita pergi menunaikan ibadah haji, sedangkan bersama kita masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yakinnya dia, Bapak Ibu. Tak lama setelah itu, rumahnya diketuk pintu oleh seseorang. Rupanya setelah dibuka, pegawai khalifah. Lalu pegawai khalifah tadi membawa kirbah. Kirbah itu semacam botol minum. Ya, kalau dulu kirbah itu terbuat dari kulit domba yang sudah dikeringkan, yang sudah disamak, lalu dirajut, dijahit, lalu dikasih minum. Ya, dijadikan sebagai tempat mengisi air. Namanya kirbah. Kenapa pegawai khalifah tadi datang ke rumah Hatim Al-Asam? Karena kebetulan pada saat itu terjadi kekeringan sehingga seluruh sumur yang ada di daerah itu kering kecuali sumur yang ada di rumah Hatim Al-Asam dan beberapa orang, ya tak banyak. Salah satu sumurnya yang masih ada air adalah sumur Hatim Al-Asam. Maka kata pegawai khalifah tadi, setelah ditanya oleh putrinya, "Ma wara'akum?" Apa yang menyebabkan kalian datang ke rumah kami? "Innal khalifata yastasqikum." Sesungguhnya khalifah meminta minum dari sumur rumah kalian ini. Lalu diambillah kirbah tadi oleh anak Hatim Al-Asam, diisi air minum sampai penuh. Lalu air minum tadi dibawa kepada khalifah sampai di istana, Bapak Ibu. Diminum oleh khalifah air minum yang berasal dari sumur Hatim Al-Asam tadi. Seketika itu juga beliau takjub, merasa segar, dan seketika itu juga dia bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan minum ini?" "Kenapa wahai khalifah?" kata pegawainya. "Ini air yang aku minum ini tidak seperti air biasanya. Sejuk, menyegarkan, dahagaku hilang, menyehatkan, menyegarkan badanku," kata khalifah. "Tolong kalian cari di mana asal muasal air ini." Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh khalifah, Bapak Ibu? Dibukanya ikat pinggangnya. Jadi khalifah itu kan ya pakaiannya berlapis-lapis. Ada ikat pinggang yang terbuat dari beludru yang ditaburi dengan manik-manik mutiara permata yang mahal. Lalu dibukanya ikat pinggangnya itu, lalu diperintahkannya kepada seluruh menteri-menteri yang hadir untuk membuka cincin mereka masing-masing. Lalu dikumpulkan, dibawa ke pasar dan dijual, dan uangnya diberikan kepada keluarga Imam Hatim Al-Asam. Jadi ketika uang itu dibawa ke rumah Hatim Al-Asam, terkejutlah keluarganya semuanya, Bapak Ibu. Rupanya apa kata ibu atau istri dari Hatim Al-Asam tadi? "Ya Allah, ini rupanya rencanamu untuk kami." Lalu adik-adiknya tersenyum bahagia karena mereka sudah terhindar dari kelaparan. Modal yang diberikan ini, uang yang diserahkan ini bisa menjadi modal hidup bertahun-tahun ke depan. Pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, anak putri pertama Hatim Al-Asam justru menangis. Jadi ibunya heran. "Nah, kemarin di saat kita lapar kau tertawa, kau senyum, kau tenang. Sekarang ketika kita sudah kaya, malah kau menangis." Kan meleset namanya itu, Bu, ya. Ya, seharusnya awak bahagia ketika banyak piti, sedih ketika piti tak
Tak ada. Seharusnya begitu, tetapi terbalik kenyataannya dengan anak Imam Hatim Al-Asam. Lalu apa jawaban dari anaknya tadi? Wahai ibunda, kata beliau, jika seorang raja, seorang khalifah yang bahkan dia terhadap dirinya tak punya kuasa apapun. Jadi khalifah, raja, presiden itu tak punya kuasa bahkan terhadap dirinya. Jadi sehebat apapun kita ini Bapak Ibu, sebanyak apapun harta, kita ini tak punya kuasa terhadap diri kita sendiri. Pada ujung-ujungnya mati. Kalau Allah takdirkan sakit, sakit bisa kita menolak sakit? Tidak. Ketika Allah takdirkan kita lumpuh, bisa kita melawan lumpuh itu? Tidak. Ketika Allah takdirkan kita mati, bisa kita menolak kematian itu? Tidak. Sehebat apapun kita, seberkuasa apapun kita. Itulah yang dipahami oleh anak Hatim Al-Asam tadi. Jadi kata beliau, wahai ibuku, jika seorang khalifah yang bahkan dia tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri, begitu lembut dia memperlakukan kita, bagaimana kiranya dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Setelah itu mereka semuanya menangis, tetapi tangisan yang keluar adalah tangisan kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Karena mereka dikejutkan dengan karunia Allah yang mereka tidak sangka buah dari ikhtiar, keyakinan dan tawakal. Jelas Bapak Ibu? Maka itu contoh ya nyata dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dikatakan oleh para ulama, hendaklah kita ini kun katairi, jadilah kalian ini bagaikan seekor burung, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayra, Allah nanti akan mengejutkan kalian dengan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tagdu khumasan, di pagi harinya ia terbang mencari makanan dari sarangnya, ia terbang dalam kondisi perutnya tidak berisi. Wa taruhu bitanan, di sore hari dia kembali ke sarangnya dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Itu janji Allah Bapak Ibu. Maka tawakal ini erat kaitannya dengan rezeki. Tetapi apa dia? Ya, tawakal bukan berarti kita duduk berdiam diri, tetapi tawakal yang benar adalah kita berupaya berikhtiar sesungguh demi kesungguhan. Setelah itu serahkan penuh kepada Allah, mau seperti Allah memberikan apapun, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Baru setelah itu nanti Bapak Ibu, datanglah cara Allah untuk memberikan kita rezeki, pertolongan dan lain sebagainya itu dengan cara yang Allah yang paling tahu. Makanya dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di saat saya mau kuliah ke Mesir, saya sampaikan ke orang tua saya, ya saya ingin kuliah ke Mesir, saya bilang. Lalu ayah saya bilang, berapa biayanya nak? Sekitar sekian juta, saya bilang. Baik, ya kita cari biayanya, kita upayakan, kita ikhtiarkan. Ya, lalu setelah itu, ya Bapak Ibu, alhamdulillah saya melewati proses tes, alhamdulillah lulus. Lalu orang tua saya memberikan dana waktu itu, ini untuk tiket, ini untuk biaya hidup sebulan di sana, kata orang tua ayah saya waktu itu. Lalu saya protes, ya ini kan untuk sebulan, ya bagaimana dengan bulan selanjutnya nanti, saya bilang. Apa kata ayah saya? Itu pandai-pandai Allah mencari di situ lagi, katanya. Oh mak, itu gawat kok, saya bilang kan. Nah pandai-pandai Allah kemampuan kami, ya ini untuk tiket, ini biaya hidup sebulan di sana nanti. Macam mana ini ayah, saya bilang kan. Sebulan setelah itu kalau saya tak pandai
berpandai-pandai hidup nanti di sana, ayo matilah katanya. Ya, nah itu bahasa orang tua saya waktu itu. Tapi itu bahasa gurauan. Setelah itu ada pernyataan kalam yang ia ucapkan kepada saya, Bapak Ibu. Nah, kata beliau, ya, almarhum, ya, ini memang biaya untuk sebulan. Disinilah batas kemampuan kami. Ya, kata orang tua saya. Tapi setelah itu nanti insya Allah ada rezeki, kata beliau. Ya, harus kau camkan, orang yang bermaksiat saja kepada Allah dijamin oleh Allah rezekinya. Apatah lagi kau yang belajar agama. Itu kata orang tua saya waktu itu, Pak. Ya, orang yang bermaksiat saja dijamin rezekinya oleh Allah, apatah lagi engkau yang belajar agama. Ya, maka kita sekarang ikhtiar dan tawakal kepada Allah, kata beliau. Nah, setelah beliau berbicara seperti itu, Bapak Ibu, turunlah informasi ada tes beasiswa untuk ke Mesir. Akhirnya saya coba ikut, ya. Alhamdulillah, sebulan setelah itu turun pengumuman. Setelah turun pengumuman, saya tengok tak ada nama saya, Bapak Ibu. Lalu saya keluar, ya, dari situ menangis saya. Dipanggil sama kawan lagi. Kok kau menangis, kata kawan saya. Ya, saya tak lulus, saya bilang, tak ada nama saya di kertas pengumuman itu. Kata kawan saya, kau tengoknya di bawah, katanya. Coba tengok ke atas, katanya. Datang saya lagi, saya tengok ke atas. Rupanya nomor 1, Bapak Ibu. Nomor 1 se-Indonesia. Nah, ini tidak kaleng-kaleng Ustaz di depan kau dah. Alah, sombong pula ya, Pak. Nah, ikut cerita. Ya, nomor 1 saya tes ke Mesir itu dulu 2006 se-Indonesia, dan dapatlah beasiswa, ditanggung tiket, dapat beasiswa per bulan 4 tahun gratis di sana, ada uang buku, ada uang makan, ada asrama gratis, ada pula tiket pulang setelah selesai S1. Dari mana itu datang, Bapak Ibu? Datang dari ikhtiar, datang dari tawakal kepada Allah. Dan saya dikuatkan oleh ayah saya ketika itu. Orang yang bermaksiat saja ada rezekinya dijamin oleh Allah, apatah lagi engkau yang belajar agama. Maka tak perlu risau kita dalam masalah hidup ini. Perkara rezeki, jodoh, maut tak perlu risau. Yang penting kita ikhtiar, setelah itu kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah masuk waktu Isya, Pak. Sebentar aja rasanya, ya, enggak terasa deh, Pak. Mudah-mudahan kaji kita ini sifatnya untuk mencas-cas amal iman kita saja, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami yang menyampaikan, begitu juga untuk Bapak Ibu yang mendengarkan. Tergerak kita hendaknya beramal setelah ini, dan tergerak pula batin kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada ujungnya nanti kita diberikan kejutan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah berikan masing-masingnya terhadap kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Banyak maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.